Yang dilaporin pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Kalau nggak salah. Iya. Oke. Yang dilaporin pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Kalau nggak salah. Iya. Oke. 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 Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu bahwa Rosy Zai Hakiki, menantu yang diduga berdasarkan pengakuan dari istrinya berselingkuh dengan mertuanya ini, mendatangi Polda Banten untuk melaporkan Norma Risma dan juga akun-akun gosip serta Denny Sumargo yang dianggap melakukan pencemaran nama baik. Rosy Zai Hakiki datang bersama pengacaranya, namun ada yang aneh, pengacara dari Rosy ini lupa pasal yang didakwakan atau disangkakan kepada Norma Risma. Wartawan pun sampai kaget mendengar itu. Hah? Kalau nggak salah, kata wartawan, masa pengacara lupa pasal? Ini bagaimana nih? Apakah ini memang benar-benar pengacara yang kredibel yang dipilih oleh Rosy Zai Hakiki, atau memang hanya untuk memanfaatkan kasus ini agar viral di media sosial? Sampai wartawan pun geleng-geleng kepala melihat pengacara dari Rosy Zai Hakiki ini yang lupa pasal, dan pantas saja bahwa laporannya akhirnya ditolak oleh kepolisian. Yang dilaporin pasalnya apa, Bang? Tadi udah saya sebutin perasaan. Pasal 27 ayat 3. Iya, kalau nggak salah itu tadi yang di ini. Kalau nggak salah. Iya. Oke. Nah, bahkan malah dibetulkan atau dikoreksi oleh wartawan. Ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Inilah yang disangkakan kepada Norma Risma dan juga Denny Sumargo yang telah membuat podcast. Namun akhirnya laporan tersebut ditolak oleh kepolisian. Dan berikut ini adalah penjelasan dari pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Serang, Banten, yaitu Kombes Polisi Sinto Silitonga. Terkait dengan informasi pengaduan dari saudara RZ umur 21 tahun terhadap istrinya yang memang viral di media sosial, kami informasikan sebagai berikut. Bahwa benar yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Banten. Namun dalam kegiatan gelar perkara di SPKT ada beberapa alat bukti yang memang harus dipersiapkan, sehingga kami garis bawahi belum ada, sekali lagi belum ada laporan polisi tentang kejahatan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang dibuat oleh RZ di SPKT Polda Banten pada 29 Desember lalu, tepatnya pada hari Kamis. Dan pasca dari SPKT, RZ dan pengacaranya kemudian berdiskusi dengan penyidik dari Direktorat 4 Cyber, Subdit 4 Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Dan dalam kesempatan itu, RZ dan kuasa hukumnya memberikan pengaduan. Sekali lagi memberikan pengaduan. Jadi konteksnya lembar pengaduan sudah diterima dan akan dianalisa. Maka sesuai dengan surat edaran Bapak Kapolri tahun 2021, memang dikedepankan pola kegiatan preventif edukasi terhadap laporan-laporan yang terkait dugaan tindak pidana ITE. Maka tugas dari penyidik Subdit 4 Cyber Ditreskrimsus Polda Banten adalah untuk memberikan edukasi, peringatan melalui virtual policing untuk bisa menyampaikan semacam edukasi kepada pengguna medsos yang dilaporkan.
Dan untuk bisa naik kepada penyidikan tentu saja akan dilakukan gelar perkara dengan kolegial, sistem kolegial artinya melibatkan banyak orang atau banyak pihak untuk bisa memastikan bahwa fakta-fakta hukum memang sudah tersaji dalam pengaduan. Namun jika memang fakta-fakta hukum belum tersaji dalam pengaduan, tentu saja kita kedepankan pola preemptif dan preventif serta edukatif terhadap pengaduan dari saudara RZ. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dari teman-teman media semua ya. Hari ini kita dapat panggilan dari Polda Banten, yaitu mengenai laporan dari kita, itu Undang-Undang ITE yang kita laporkan saudara NR. Satu, hari ini kita dipanggil oleh Cyber untuk pemeriksaan hari ini gitu. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti kita nunggu dari pihak Polda Banten seperti apa untuk pemeriksaannya gitu. Oke, berarti agenda ini pemeriksaan ya, Bang? Ya. Pemeriksaan berarti. Ya, hari ini pemeriksaan untuk laporan kita Undang-Undang ITE-nya. Laporannya udah diterima apa belum sebenarnya? Alhamdulillah sudah terima. Kapan Bang diterimanya? Waktu itu kita mengajukan di tanggal berapa itu Pak, adalah kita. Jadi kalau untuk berita ya, untuk berita katanya ditolak oleh Polda itu bohong semua. Iya. Jadi kita banyak mengucapkan banyak terima kasih oleh teman-teman dari Polda Banten ya. Kita sudah dibantu oleh pihak Polda Banten dengan Bapak Kapolda Banten, dengan Bapak Kapolri kemarin kita sudah itu sounding lah ya. Intinya di sini kita sebagai korban yang telah diviralkan gitu klien kami ini. Intinya kami di sini mengadu, meminta bantuan ke Polda Banten untuk Undang-Undang IT-nya. Laporannya sendiri jadinya pengaduan ya, Pak? Ya, awal mulanya seperti itu karena waktu itu kita kan di akhir bulan gitu, kita buru-buru gitu. Kebetulan waktu itu saya ada kerjaan mau ke Lampung gitu. Makanya saya setelah kita klarifikasi dengan pihak Polda Banten mengenai Undang-Undang IT digelar dibantu oleh teman-teman dari Cyber, dia mengarahkan seperti itu. Proses Gitu. sendiri gimana? Pengaduan. Intinya alhamdulillah kita sudah ditindaklanjuti, dapat panggilan gitu. Kita dari teknologi sendiri. Iya. Kalau boleh tahu apa aja bukti-bukti yang dijual? Kita mampu dan jadi gini intinya. Intinya nanti kita ungkapkan di Polda Banten saja ya. Silakan nanti dari teman-teman media silakan tanya ke teman-teman dari pihak Polda Banten saja. Kalau kami belum bisa mengucapkan seperti apa, kita lagi dimintain keterangan untuk pemeriksaannya. Guys, katanya karena terlalu sakit hati dan juga malu diomongin se-Indonesia, Babang Roji mau laporin Mbak Risma sama akun gosip yang udah ikut ngomongin dia, guys. Udahlah Babang Roji. Lagian kan ini juga terjadi karena siapa? Ini karena Babang Roji juga kan? Lagian salah siapa? Serakah. Udah diambil anaknya. Ibunya juga masih mau. Udahlah Bang Roji. Mending kita sama-sama introspeksi aja gitu loh. Saling memaafkan ya, walaupun sedikit susah, tapi ya namanya juga kesalahan ya wajar lah. Memaafkan mudah tapi hati tidak bisa ikhlas.